Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih bersama juz 28 dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu surah Al-Munafiqun, surah yang secara khusus menggambarkan potret pribadi seorang munafik, seorang yang tidak jelas dia di hatinya menyimpan kekafiran tetapi perilakunya seperti orang-orang Islam. Inilah manusia yang paling berbahaya karena dia berkumpul seperti orang Islam tetapi dia memusuhi orang Islam. Dia membunuh orang Islam dari dalam, memecah belah mereka, menghancurkan mereka. Orang Islam tidak tahu siapakah dia. Karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika meletakkan surah Al-Baqarah sebagai surah di awal-awal, langsung dalam pembukaannya menggambarkan tiga model manusia. Yang pertama manusia muttaqun, yaitu orang-orang yang jelas sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-kafirun, yaitu orang-orang yang jelas sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-munafiqun, yaitu orang-orang yang tidak jelas apakah dia orang Islam atau dia orang kafir. Tetapi Allah menggambarkan bahwa mereka dalam dirinya adalah kafir tetapi perilakunya seperti orang Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan gambaran itu, langsung menurunkan surah khusus, surah Al-Munafiqun, supaya lebih jelas lagi. Jangan sampai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terjebak kepada golongan mereka. Pada hari ini kita akan melanjutkan surah berikutnya, yaitu surah At-Taghabun. At-Taghabun artinya kerugian. Maksudnya adalah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberi nama hari kiamat dengan banyak nama, karena ini adalah merupakan hari yang agung. Semakin agung sesuatu, semakin banyak namanya. Seorang yang banyak jabatannya, semakin terhormat seseorang, semakin banyak jabatannya. Dia direktur PT Fulan, direktur PT Fulan, presiden direktur PT Fulan, presiden direktur PT Fulan, direktur perusahaan Fulan, presiden sebuah negara, dan seterusnya. Maka semakin terhormat seseorang, semakin banyak sebutannya. Sama, semakin agung sebuah hari, semakin banyak namanya. Karenanya hari kiamat mempunyai banyak nama. Di antaranya adalah hari yang pasti terjadi, Al-Waqi'ah, hari yang membuat orang pingsan, Al-Ghashiyah, hari yang membuat pecah telinga, Al-Qari'ah, yang membuat getar hati, Al-Qari'ah, hari yang nampak di dalamnya orang-orang kafir mengalami kerugian, At-Taghabun. Maka inilah surah At-Taghabun. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang kafir pasti mereka akan mengalami sebuah perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, di mana mereka benar-benar merasa rugi. Mengapa kafir? Mengapa aku tidak beriman kepada Allah? Menyesal akan masa lalu di mana Allah memberikan kesempatan hidup ternyata diisi dengan dosa-dosa dan maksiat. Bapak Ibu rahimakumullah, surah At-Taghabun diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surah Al-Munafiqun. Di sini ingin ditegaskan oleh Allah bahwa orang-orang munafik di dunia mereka
masih merasakan aman, masih menikmati dengan kemunafikannya, menikmati dosa-dosa, menikmati apa yang mereka dapatkan. Tapi kata Allah, akan tiba saatnya satu kesempatan di mana mereka merasa menyesal. Mengapa mereka menjadi munafik? Inilah hari di mana mereka menyesal karena mereka rugi, yaitu hari At-Taghabun, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala membuka di pembukaannya dengan memuji dirinya. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Sadaqallahul azim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa kewajiban semua makhluk adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, benar kita punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan makan, benar. Kita bekerja. Kita punya kebutuhan biaya hidup, benar. Kita akui, kita bekerja. Tapi itu bukan satu-satunya. Itu kebutuhan diri kita sendiri. Tapi kita punya kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini harus kita isi. Dan cara mengisinya, kita harus selalu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita punya HP. Kita seringkali paham tabiat HP, bahwa HP ini harus selalu connect ke server. Makanya jangan sampai tidak ada pulsanya. Kita isi. Kita ngerti itu. Kewajiban kita kepada HP kita harus diisi pulsa. Jangan sampai putus. Berapapun bayar, habis baterai, dicas. Kita tahu akan tabiat HP. Tapi kenapa banyak orang tidak tahu tabiat dirinya? Bahwa dirinya harus selalu connect kepada Allah. Kita ini ketika disconnect dari Allah, tidak ada artinya hidup kita. Tinggal bentuknya manusia. Makanya oleh Allah dijaga, jangan sampai disconnect. Caranya bagaimana? Harus selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua makhluk oleh Allah diwajibkan bertasbih kepadanya. Subhanallah bihamdihi,
Subhanallahal azim, astaghfirullahal azim. Dari saking pentingnya bertasbih ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala khusus bagi mereka yang selalu bertasbih. Di antaranya adalah kullu tasbihatin syajaru fil jannah. Setiap satu kali tasbih tumbuh satu pohon di surga. Subhanallah, betapa indahnya surga kita ketika surga kita penuh dengan pohon-pohon yang kita tanam mulai sekarang. Yang kedua, kalimatan, kata Nabi, kalimatan khafifatan al-lisan thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan lisan, tapi berat timbangannya ketika ditimbang di hari kiamat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahul azim. Perhatikan, sampai begitu. Tapi jarang orang mengucapkan ini. Ringan diucapkan. Seorang bisa mengucapkan tasbih ketika naik mobil dari rumah kantor. Tapi jarang 1001 orang mengerjakan ini. Dia lebih suka menghabiskan waktu main gadget, buka Facebook, buka ini. Lebih suka itu daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini tugas pokok. Kalau ditegur, "Bapak, kapan bertasbihnya?" "Ah, sama saja kan. Cari nafkah kan ibadah juga." Cari alasan dengan cara berkilah supaya tidak bertasbih. "Ah, bekerja juga kan ibadah juga kan." Begitu cara berkilah, cara bersembunyi dari kesalahannya sendiri. Ingat Bapak Irkumullah, benar cari nafkah ibadah, tapi itu untuk kebutuhan kita. Tapi jangan lupa bahwa kita harus selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita tahu bahwa kita harus selalu bersama Allah. Caranya bagaimana? Bertasbihlah kepadanya setiap saat. Sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bukratan wa asila, setiap pagi dan sore tasbih. Semua malaikat bertasbih. Semua pohonan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Perhatikan kata ma. Di sini Allah tidak mengatakan kata man. Kalau man artinya siapa? Kalau ma artinya apa? Berarti semua wujud di antara langit dan bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di antara langit dan bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bapak Ibu Rahimakumullah, ringan diucapkan, tapi sulit orang mengerjakannya. Dan rata-rata orang-orang yang tenang hidupnya, mereka yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata orang yang galau jiwanya, risau hidupnya, suka mabok, suka maksiat, rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, dia mengaku muslim, benar, agamanya Islam, benar, mengaku seorang muslim, tapi salatnya asal-asalan. Kenapa? Karena dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya tidak merasa indah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini sunatullah. Seperti seorang yang tidak perhatian kepada HP-nya. Tidak pernah dilihat, pulsanya nggak pernah dicek. Begitu dia mau nelpon, disconnect. Pas dipencet nomornya, benar nomornya dipencet. Nomornya pun juga benar, tapi disconnect. Akhirnya nggak nyambung. Seperti seorang yang tidak perhatian sama dirinya, tidak diisi dengan tasbih. Akhirnya apa? Terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Terputus. Akhirnya tidak merasa indah salat,
tidak merasa indah membaca Quran. Keberatan selalu diajak berbuat baik. Maka dia lebih suka membuang-buang waktu, lebih suka dalam kesia-siaan daripada bersama Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak-Ibu, ini akibatnya tidak terasa langsung. Tapi apa? Terasa kemudian setelah itu. Tiba-tiba dia emosional, suka menyakiti istrinya, suka berkata-kata kepada orang lain. Muncul sikap-sikap yang kemudian membuat orang lain tidak nyaman bersamanya. Di rumahnya broken home, hancur tiba-tiba setelah itu. Kenapa? Karena disconnect dari Allah. Kita punya tabiat, HP kita punya tabiat. Tabiat HP harus connect ke server. Tabiat kita harus connect kepada Allah. Ini sunatullah. Jangan coba-coba melanggar sunatullah. Siapapun yang melanggar sunatullah pasti akan kejepit sendiri. Contoh, barakallahu, di antara bentuk sunatullah adalah sebab musabab. Siapa yang makan kenyang, tidak makan pasti lapar. Terserah. Orang kafir kalau makan kenyang, ahli ibadah kalau tidak makan lapar. Sama. Jangan mengaku kemudian aku ahli ibadah, gak usah makan, tetap lapar. Ini sunatullah. Orang kafir kalau makan kenyang. Ini sistem Allah. Ini hidup. Siapa yang bekerja keras dapat. Ini sunatullah. Orang kafir bekerja keras dapat. Orang beriman malas tidak dapat. Ini sunatullah. Makanya kita menemukan kenapa kok mereka negerinya maju. Kenapa? Mereka mengambil sunatullah. Dibikin rapi negerinya, bersih, undang-undang tegas. Yang melanggar kena hukum. Lampu merah melanggar kena hukum langsung, tegas. Sunatullah mereka ambil, rapi negaranya. Orang Islam tidak mengambil sunatullah, sama kocar-kacir, kotor, jorok. Kenapa? Tidak ikut sunatullah. Jadi persoalan sunatullah ini persoalan universal. Siapa yang bersungguh-sungguh ikut Allah dapat. Nah, sama dengan kita dalam menjaga diri kita. Kita punya dua dimensi. Dimensi jasmani dan rohani. Siapa yang sibuk ngurus jasmaninya saja, rohaninya akan hancur. Siapa yang sibuk ngurus rohaninya saja, jasmani dilupakan, jasmani akan penuh penyakit. Sama. Kita juga harus tahu diri. Di barat, benar mereka secara jasmani, secara fisik mereka hebat. Tapi mereka secara rohani mereka hancur. Karena mereka tidak bisa mengisi rohani. Nah, orang Islam diajarkan oleh Allah cara mengisi rohani, cara mengurus jasmani. Apa caranya kata Allah? Bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini tidak bisa diganti dengan cara apapun. Ada orang dia ingin melupakan penderitaan jiwanya dengan cara apa? Mendengarkan lagu-lagu, musik habis-habisan untuk melupakan jiwanya yang kacau. Lama-lama akan mabok, lama-lama akan bunuh diri. Sama, dia akan hancur. Tidak bisa dilupakan itu jiwa. Harus diurus. Caranya bagaimana kata Allah? Ikuti sunatullah. Apa caranya? Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang mengisi pulsa setiap saat. Jangan sampai disconnect. Sama, pulsa kita tasbih. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahul azim. Astaghfirullahal azim. Coba semua ucapkan sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Pak, terasa indah. Jiwa kita terasa indah. Sempatkan sejenak duduk, bertasbihlah kepada Allah dimanapun kita berada. Jangan diabaikan.
Ini kebutuhan jiwa. Dan bertasbih kepada Allah jangan sambil bekerja, sambil nonton TV, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sambil main Facebook, subhanallah, enggak akan masuk ke hati. Harus fokus. Harus fokus. Semua pekerjaan tidak akan dinikmati tanpa fokus. Pekerjaan apa saja. Makanya kita harus fokus. Ketika sama istri, fokus sama istri. Ketika sama anak, fokus sama anak. Tinggalkan pekerjaan apapun. Terasa indah sekalipun hanya sebentar. Terbayar kekurangan itu. Ketika di tempat kerja, fokus kerja. Ketika di salat di masjid, fokus. Itu namanya khusyuk. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini terasa berat kecuali bagi mereka yang fokus, yang khusyuk. Itu dia, menikmati jiwanya. Ngaji misalnya, bapak ibu tidak akan menikmati mengaji. Kenapa? Pikirannya, waduh, ada janji, ada ini, nggak akan pernah menikmati ngaji. Tapi kalau niatkan, aku ingin ngaji, terasa indah mengaji. Setengah hati tidak akan pernah menikmati. Sama dalam kita bekerja apapun, orang sukses adalah mereka yang fokus dalam kerjanya. Pasti dia sukses. Tapi kalau tidak fokus, tidak akan pernah sukses. Sekalipun zina, begitulah cara hidup kita. Ini sunatullah. Untuk Allah pun juga begitu. Harus ada waktu fokus untuk Allah. Jangan sampai Allah disepelekan. Seringkali kalau untuk Allah sampingan. Tidak akan pernah menikmati iman orang yang tidak pernah fokus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu kemudian Allah menyebutkan beberapa alasan mengapa kita wajib bertasbih kepada Allah. Alasan pertama, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kerajaan langit dan bumi. Bapak ibu, seorang bos saja punya gedung setinggi ini, ketemu dihormatin. Hanya punya gedung dihormatin. Masa Allah yang punya langit bumi tidak diagungkan? Keterlaluan. Seorang direktur perusahaan dihormatin, mobil parkir khusus, pengawal ada, semua pada berdiri, bos lewat dihormatin. Pemilik langit bumi diabaikan? Keterlaluan. Lahul mulk. Coba saya ingin tanya, Allah menentukan waktu solat ini sejak kapan? Sejak langit dan bumi diciptakan. Kita bikin acara sejak kapan? Pantaskah acara kita menggeser waktu solat? Keterlaluan. Masa Allah sudah menetapkan waktu tetap solat jangan digeser? Pemilik langit dan bumi tiba-tiba jadi bos menggeser waktu yang Allah tetapkan. Sombongnya setengah mati. Sombong seperti ini berhak menggeser waktu Allah. Ini waktu ketemu Allah, solat jangan digeser. Apapun jabatan anda, jangan sok jadi raja, numpang di bumi Allah. Tahu diri dong. Jangan sampai kemudian merasa hebat menggeser waktu Allah. Ini ketentuan Allah. Lahul mulku, pemilik mutlak langit dan bumi, digeser waktunya. Ini dia harus tahu diri seorang dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah menikmati iman orang yang sombong di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah apa? Yang berhak dipuji hanya Allah. Ada seorang baru jadi direktur ingin dipuji. Kata Allah, walahul hamd. Hanya Allah yang berhak dipuji. Dirinya itu jadi apapun karena Allah. Kalau Allah mau hancurkan, hancurkan itu perusahaan apapun. Jangan kemudian karena jadi bos lalu ingin dipuji, dipuja-puji. Harus sadar bahwa Allah yang berhak dipuji. Lalu kata Allah apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja.
Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah punya keinginan, silahkan semua manusia bersepakat, tidak akan bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini alasan pertama, mengapa kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huwallazi khalaqakum. Yang kedua, karena Allah yang menciptakan kalian, wahai manusia. Kum di sini manusia. Anda, kata Allah, khalaqakum. Allah telah menciptakan kalian, kita semua manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin ada kalau Allah tidak ciptakan kita. Kalau kita saja tidak mungkin ada, apalagi perusahaan. Wong kita nggak mungkin ada, apalagi perusahaan. Tiba-tiba begitu jadi manusia, punya perusahaan, sok hebat, kemudian ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, dulu waktu jadi pegawai rendahan masih rajin ke masjid. Jadi GM merasa nggak level dengan staf bawahan di masjid. Jadi direktur utama semakin nggak level duduk bersama-sama di masjid berjemaah. Perhatikan, apakah pantas seperti itu? Lihat Umar bin Abdul Aziz, subhanallah. Dia pemimpin seperempat dunia. Kerajaannya dari Afrika sampai Rusia. Umar bin Abdul Aziz, setiap ada majelis taklim, dia duduk paling depan. Setiap sholat berjamaah, dia paling depan. Bapak-bapak, kata Allah, aku yang menciptakan kalian. Masa kalian kemudian merasa jual mahal di depan aku? Harus rebut dong, rebut. Sok paling depan untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa setiap sholat berjemaah Allah mengabsensi fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allah absensi. Siapa yang datang duluan, siapa yang terlambat, siapa yang tidak datang, ada absensinya setiap saat. Makanya ulama mengatakan, iyyakum ayyaftaqidukumullah. Hati-hati jangan sampai pas Allah absen kamu tidak ada. Ini orang paling Allah tidak suka. Pas Allah absen setiap sholat, dia tidak ada. Malu kepada Allah. Mengaku hamba Allah, dia absen tidak ada. Allah absen langsung. Jangan sampai ketika dia absensi tidak hadir ketika sholat berjemaah. Memang tidak merasa sekarang. Sekarang tidak dirasakan akibatnya. Ketahuan nanti sampai di akhirat. Kenapa aku disingkirkan? Kenapa aku disingkirkan? Oh, ternyata memang aku tidak pernah mengutamakan Allah ketika aku di dunia. Aku jika Allah sampingan, jelas disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru terasa nanti di akhirat. Sekarang belum terasa. Di sini Allah menyebutkan apa? Huwallazi khalaqakum. Lalu kata Allah apa? Faminkum kafir. Di antara kalian ada yang kafir. Wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang beriman. Tapi ingat kata Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Ini ayat Bapak Ibu perhatikan, garis bawahi. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat setiap apa yang kalian kerjakan. Ini dia di antara makna absensi. Allah mengabsen setiap kebaikan. Allah absen di mana ini hambaku. Allah melihat setiap kalian apa yang telah kalian kerjakan. Jangan dikira Allah seperti perusahaan. Kalau perusahaan masih sering menggunakan hukum general. Di perusahaan banyak karyawan datang terlambat, ada yang rajin setiap hari, banyak yang di kantor tidak bekerja, banyak menghabiskan waktu bermain game, kemudian Facebook, yang lain bekerja keras mati-matian. Terakhir di akhir bulan gajinya sama. Itu perusahaan. Tapi kalau Allah tidak, jangan dianggap seperti perusahaan nanti. Yang satu nyantai, satu kerja keras, nanti di akhirat sama? Tidak sama. Yang dianggap sama, surganya berbeda. Pun juga ada deteksi masing-masing. Kata Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat
sekecil apapun yang kalian perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil atom pun kebaikan Allah akan merekam, sekecil atom pun keburukan Allah juga merekam. Jangan meremehkan kebaikan sekalipun sekecil atom, dan jangan meremehkan keburukan sekalipun sekecil atom. Semua ada perhitungannya si Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, Allah menyebutkan apa? Kenapa kita harus mensucikan Allah? Khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi bil haq, dengan sempurna, dengan benar. Kerapian langit luar biasa. Allah atur dengan rapi. Matahari terbit pada waktunya dengan rapi, tidak berbenturan dengan planet yang lain. Subhanallah, bumi teratur. Ini Allah yang ngatur. Jangan dikira ini kemudian gratis saja. Tidak. Harus kita membayar. Apa membayarnya? Ketaatan kepada Allah. Perusahaan saja kita bekerja dibayar. Kalau kita ingin dibayar, bekerja. Masa ingin menikmati matahari, langit, begitu rapinya, lalu kemudian pekerjaannya dosa, maksiat? Tidak bisa, kata Allah. Harus ada kompensasinya. Ini aku ngatur, kamu mentaati aku, kata Allah. Sama dengan perusahaan. Aku kasih kamu gaji, kamu kerja dong untuk aku. Begitu kata perusahaan. Masa untuk Allah menikmati langit, bumi, matahari, bulan, bintang, enggak pakai ketaatan kepada Allah, berbuat seenak nafsunya? Keterlaluan kalau seperti ini, kata Allah. Perhatikan, khalaqas samawati wal ard bil haqq. Lalu Allah menyebutkan apa? Dirimu saja aku ciptakan sangat baik. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Aku ciptakan kamu dengan kecerdasan yang hebat, dengan mata bisa melihat, dengan hati yang cerdas, dengan bentuk jasmani yang baik, yang indah. Lalu pantaskah kamu gunakan kecerdasan ini untuk berbuat maksiat kepada Allah, menggunakan akal yang cerdas untuk merekayasa dosa, membuat gedung-gedung dosa? Keterlaluan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Kalau kucing mencuri memang tidak tahu hukum halal haram, tapi manusia membunuh, manusia berzina tidak tahu halal haram, kata Allah ada hukumannya untuk kalian. Makanya kata Allah, wa ilaihil masir. Kamu pasti kembali kepadaku dan aku akan menghisap kamu. Jangan dikira kamu aman lalu kamu kemudian merasa nyaman. Tidak, ada perhitungannya. Setiap nikmat yang kalian dapatkan, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi ini di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Semakin bersembunyi, semakin ketahuan. Silahkan sembunyikan apa saja, pasti akan terungkap. Karena itu tidak ada pilihan kalau kepada Allah kecuali jujur. Perusahaan masih bisa ditipu, seorang masih bisa menipu dengan segala cara perusahaan, tapi Allah tidak akan pernah ditipu, karena Allah mengetahui sekecil apapun yang berbuat seseorang. Allah berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui segala yang di langit, segala yang di bumi, dan Allah mengetahui semua yang kalian sembunyikan, kata Allah. Wa ma tu'linun, apalagi yang kalian terang-terangan, yang kalian sembunyikan, yang kalian rahasiakan, ketahuan bagi Allah SWT. Lalu terakhir apa kata Allah? Perhatian penutupnya. Allah menyebutkan sampai ada satu organ di tubuh kita yang tidak mungkin pernah dideteksi oleh teknologi apapun, yaitu isi hati. Silahkan nanti setelah pengajian datang ke dokter, tolong cek dok,
kira-kira tadi aku ngaji ikhlas atau tidak? Pakai teknologi. Ada enggak? Tidak ada. Kata Allah, Allah yang tahu itu. Wallahu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Ini dia. Apakah seorang ikhlas, sombong, dengki, hasud? Itu tidak ketahuan dengan teknologi apapun. Tapi Allah merekam itu. Wallahu alimum bizatis sudur. Coba semua tangannya angkat ke atas. Bapak Ibu, pegang dadanya. Ulang-ulang ayat ini. Wallahu alimum bizatis sudur. Baca sama-sama. Wallahu alimum bizatis sudur. Ingat masa lalu yang pernah kita menyembunyikan penyakit di hati. Wallahu alimum bizatis sudur. Wallahu alimum bizatis sudur. Wallahu alimum bizatis sudur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.